Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas bambu petuk. Mungkin buat bapak-bapaknya bambu petuk ini tidak asing lagi ya. Konon katanya bambu petuk ini membawa keberuntungan. Jadi orang yang punya bambu petuk ini bisa kaya raya 7 turunan. Konon katanya. Dia bawa bambu petuk dari seseorang dan mempertanyakan ke saya keasliannya. Ini asli apa enggak, Bun? Saya tanya, kalau asli Bapak pengen beli? Pengen, iya, bukan beli ya, tapi ngasih mahar. Yang punya ini mintanya 120 juta. Sedangkan bapaknya ini hanya mampu 60 juta. Tapi sebelum ada kesepakatan, bapak ini datang ke saya menanyakan keasliannya. Asli ndak ini, Bun? Kalau asli saya minat, tapi kalau ndak ya akan saya kembalikan, begitu. Lalu saya nanya, Pak, Bapak yakin Bapak itu minat? Kalaupun ini asli, saya bilang gitu. Iya, Bun, saya minat. Karena kata yang punya ini, eh, siapapun yang punya bambu petuk asli, orang ini akan kaya raya 7 turunan, ya. Bilangnya seperti itu. Nah kalau ini palsu, saya bilang gitu. Ya kalau palsu akan saya kembalikan, Bun. Tapi orangnya ini ngomongnya ini asli. Jadi orang ini sudah menyimpannya bertahun-tahun karena butuh lalu minta mahar ke saya 120. Tapi saya hanya ada 60. Saya beraninya 60 juta aja, Bun. Bapaknya bilang seperti itu. Yakin Bapak itu minat? Kalau ini asli, saya bilang gitu. Yakin, Bun, saya minat kayak gitu. Yakin ini membawa keberuntungan. Saya yakin, Bun, karena yang punya ini sudah membuktikan katanya. Karena ini lagi butuh, jadi ini mending dikasihkan ke saya, minta mahar 120 juta, dia bilang kayak gitu. Nah, di situ saya ngomong, Pak, kalau memang bambu petuk ini membawa keberuntungan, buat apa yang punya itu memberikannya ke Bapak? Logika aja, Pak, saya bilang kayak gitu. Orangnya diem aja, bapaknya diem aja. Ngapain kalau membawa keberuntungan kok dikasihkan ke Bapak minta mahar 120? Kalau saya yang punya bambu petuk, ya ndak akan saya jual, ndak akan saya kasihkan siapapun. Saya bilang gitu. Bapaknya diem aja. Iya juga ya, Bun. Bapaknya bilang gitu. Iya juga ya, Bun. Terus ini bagaimana, Bun? Ya terserah bapaknya, saya bilang gitu. Tapi ini palsu, Pak, saya bilang. Ini palsu. Eh, boleh saya patahkan, saya bilang gitu kan. Oh, jangan, Bun, jangan, nanti saya dimarahin sama orangnya. Katanya kan nggak boleh diapa-apain kayak gitu. Ya karena palsu, Pak, saya bilang gitu. Karena palsu itu. Tempelan, saya bilang gitu. Saya jamin nih ini palsu dan saya juga sanggup untuk dipertemukan sama yang punya bambu ini gitu. Berarti ini palsu, Pun. Palsu, ini penipuan, Pak. Ada baiknya Bapak itu hati-hati. Untung Bapak kesini, paling enggak ada pencerahan lah ya dari saya. Cuma saya tekankan di sini, kalaupun bambu itu membawa keberuntungan, yang punya ngapain mesti dilimpahkan ke orang lain? Pakai logika aja, Pak. Orang kalau punya barang yang memang membawa keberuntungan, tidak mungkin akan dialihkan ke orang lain. Ngapain dia minta mahar 120 juta? Ngapain orang punya bambu petuk yang membawa keberuntungan kok butuh uang? Bukannya uangnya udah banyak? Dari dia menyimpan bambu petuk itu, saya bilang kayak gitu. Bapaknya, oh iya iya juga ya, Bun. Iya juga ya, Bun. Terus kayak gitu. Akhirnya setelah itu bapaknya ini pulang, selang beberapa bulan beliau datang lagi ke sini memberitahukan kalau bambu petuknya itu dikembalikan dan orangnya yang punya itu tidak mau ketemu dengan saya, alasannya ya sibuk.
Jadi buat teman-teman, terutama nih bapak-bapak ya, hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan kata-kata keberuntungan, adanya benda-benda seperti itu gitu ya. Kalau mau kaya yuk kerja, kalau pingin berkah ya usaha gitu.